Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Angela Fauzi, Nuriyah Syahda, Putri Angelis Iskia, Rafika Angelita Putri, dan Rahma Hafizah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara pada saat ini, beserta upaya yang diberikan agar ideologi negara Indonesia tetap pada marwahnya. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara masa sekarang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dan konsep Nasakom. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ideologi Pancasila dijadikan azas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai dengan beberapa hal, seperti yang pertama, enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Yang kedua, berpengaruh pada kurikulum nasional, yaitu menghilangkan pelajaran Pancasila. Yang ketiga, kembali menyelenggarakan pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi. Sedangkan pada era globalisasi ini, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh generasi muda seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal ini membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, faktor eksternal. Pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tahun 1945 sampai 1960 yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara superpower satu-satunya. Yang kedua, menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam secara pasif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Contoh faktual, pada masa pandemi ini banyak kelompok-kelompok yang menyebarkan paham yang datang entah dari mana. Kondisi saat ini digunakan untuk menyebarkan paham kepada masyarakat, terutama masyarakat awam. Meski tidak terlihat secara langsung, paham tersebut menyebar, namun adanya ideologi lain yang merusak ideologi Pancasila menyebar luas. Tidak semua masyarakat yang menyadari hal tersebut, karena hal tersebut yaitu paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Meski demikian, ideologi asing itu pada akhirnya akan tetap kalah melawan Pancasila. Hal ini karena sejak awal Pancasila telah menjadi roh dari bangsa Indonesia itu sendiri. Apalagi Pancasila mencerminkan sikap semangat gotong royong dan saling membantu antar warga negara dan umat manusia, sehingga bangsa Indonesia hingga sekarang masih tetap kuat dan bersatu. Yang kedua, faktor internal. Seperti pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Hal itu juga berakibat kepada kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Contoh faktualnya, salah satu kasus suap yang terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2020 adalah kasus Jaka Pinangki Sirna Malasari yang disuap sebesar 500 US dollar, sekitar
7,3 miliar dari buronan Bank Bali Joko Soegiarto Tajandra alias Joko Tajandra. Jaksa Pinangki yang berusaha memulangkan Joko Tajandra tanpa harus dipidana menjalani sidang perdananya pada Rabu 3 September 2020 di ruang sidang Kusuma Hatmaja, Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada periode Juli 2020, beredar foto pertemuan antara jaksa dengan Joko Tajandra. Jaksa tersebut diduga adalah Pinangki yang pada saat itu diketahui menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantau dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Atas kasus ini, Jaksa Pinangki resmi dijatuhkan sanksi disiplin dibebas tugaskan dari jabatan struktural karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik perilaku jaksa. Pada tanggal 29 Juli 2020, Pinangki Sirna Malasari akhirnya dicopot dari jabatan sebagai Kepala Subbagian Pemantau dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dari kasus tersebut, bisa saja masyarakat tidak lagi memegang kepercayaan bahwa pemerintahan akan mengadili secara adil. Hal ini dapat menghilangkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Upaya agar ideologi negara Indonesia tetap pada marwahnya. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum berbasis nasional, khususnya yang terkait dengan pengetahuan kebangsaan dan kebudayaan. Ketiga, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Baiklah, demikianlah hasil diskusi kami mengenai materi ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Dan terima kasih kepada Ibu yang telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.